Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh-salehah, kembali lagi dengan Ustazah. Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan materi mengenai tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, dan 4. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran Ananda diberikan kemudahan selalu ya. Selanjutnya, silahkan Ananda simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa siapkan buku paket tematiknya, yaitu tematik 3C. Sudah? Jika sudah, ayo kita mulai belajarnya. Silakan Ananda buka buku paket tematiknya halaman 59. Di sini Ustazah akan coba menjelaskan kembali tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Ingat, untuk menyelesaikan penjumlahan dua pecahan, kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ayo selesaikan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa kotak atau beberapa bagian. Dan di sini ada pertanyaannya. Ya, kita akan selesaikan bersama-sama. Silakan Ananda simak baik-baik. Perhatikan gambar berikut. Tadi sebelumnya sudah dibahas. Di sini ada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa kotak atau beberapa bagian. Kita hitung kira-kira bagiannya ada berapa ya. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya dibagi menjadi 7 bagian atau 7 kotak. Jika dijadikan pecahan, berarti pecahannya berapa ya? Seluruh bagiannya berapa pecahan? Masih ingat? Ya, menjadi 7/7 karena semuanya ada 7 bagian dan kita tidak akan membagi bagian-bagiannya dulu. Jadi semuanya adalah dengan pecahan 7/7. 7/7 itu sama dengan berapa? 1 ya. 1 bagian utuh dibagi jadi 7 bagian. Jadi 7/7 sama dengan 1. Selanjutnya, soal yang pertama kita selesaikan. Nomor 1. Berapa nilai pecahan kotak hijau? Kita hitung kotak hijaunya ada berapa. Kita jadikan pecahan 1, 2. Nah, bagian kotak hijau ini kita jadikan sebagai pembilang. Dan untuk penyebutnya kira-kira angka berapa? Angka 7 karena penyebut itu dilihat dari keseluruhan semua bagiannya. Ya, jadi berapa nilai pecahan kotak hijau? Yaitu 1, 2, 2/7. Jadi 2 kotak hijau dari 7 bagian seluruh kotak tersebut. Jadi pecahannya adalah 2/7. Selanjutnya soal yang kedua yaitu berapa nilai pecahan kotak kuning? Nah, sekarang kita hitung kotak kuningnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3. 3 per berapa? 3/7 ya. Jadi 3 bagian dari keseluruhan bagian yaitu 7. 3/7. Selanjutnya soal yang ketiga. Berapa jumlah pecahan kotak hijau dan kuning? Nah, ini kita jumlahkan. Jadi penjumlahan dari dua bilangan pecahan. Pecahan yang pertama yaitu tadi berapa kotak hijau? Pecahannya itu 2/7. Karena penjumlahan berarti kita menggunakan simbol. Simbolnya apa? Ditambah, dijumlah ya. Berapa? Yaitu 3/7. Pecahan dari kotak kuning yaitu 3/7. 2/7 ditambah 3/7 sama dengan, karena tadi diingat
Karena penyebutnya angkanya sama, maka yang dijumlahkan adalah bagian pembilangnya. Kita cantumkan berapa pembilangnya itu 2 ditambah 3 per penyebutnya yaitu angka 7. Jadi karena penyebutnya sama, jadi kita hanya cantumkan angkanya 1 saja. Angka 7-nya hanya 1. Jadi 2/3 ditambah 7 sama dengan 5/7. Jadi jumlah pecahan kotak hijau dan kuning adalah 5/7 bagian. Sampai sini Anda paham? Silakan simak baik-baik ya, dan perhatikan apa yang Ustazah jelaskan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut, masih ada soal lainnya ya. Nah, di sini juga terdapat persegi panjang dengan dipotong menjadi beberapa bagian. Kira-kira bagiannya ada berapa ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persegi panjang ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar, ya, atau dibagi menjadi 6 kotak. Jadi pecahan tersebut berapa ya bilangannya? Berapa per berapa ya? Masih ingat? Sebelumnya sudah dibahas sama Ustazah. Berarti ini pecahannya berapa per berapa? Karena seluruhnya ada berapa bagian? 6 bagian dan belum dipisah-pisahkan, maka untuk pecahannya adalah 6/6. Sama ya, bagian angka dalam pembilang juga penyebutnya. 6/6 sama dengan 1 ya. Selanjutnya, soal yang pertama kita selesaikan sama seperti soal yang sebelumnya. Berapa nilai pecahan kotak biru? Nah, sekarang kita akan buat pecahannya, menemukan pecahannya dari kotak biru. Pecahannya yaitu berapa? Kita ingat pembilangnya berarti dilihat dari warna kotak ini ya. Dan penyebutnya adalah angka 6 karena keseluruhan bagian dari persegi panjang ini ya. Berarti berapa kotak birunya? 1, 2, 3. Ada 3 kotak biru. Berarti 3 per berapa? 3/6 ya. Kotak birunya ada 3. Dari keseluruhan bagiannya yaitu angka 6. Jadi pecahannya adalah 3/6. Selanjutnya yang kedua. Berapa nilai pecahan kotak orange? Nah, sekarang kita lihat pecahan kotak orange. Kita lihat nih, kotak orange itu ada berapa kotak ya, atau berapa bagian ya? Ada 1, berarti pecahannya adalah 1/6. 1 kotak dari 6 bagian ya. Selanjutnya soal yang ketiga. Berapa jumlah pecahan kotak biru dan orange? Nah, sekarang kita jumlahkan lagi, yaitu pecahan antara kotak biru dan kotak orange. Pecahan kotak biru yaitu 3/6. Karena dijumlahkan, tandanya yaitu ditambah. Ditambah berapa? Yang di kotak orange adalah 1/6. Karena penyebutnya angkanya sama, jadi penyebut ditulisnya dengan 1 angka saja ya, yaitu angka 6. Yang atas pembilangnya berbeda angkanya, maka kita tulis, kita cantumkan yaitu 3 ditambah 1/6. 3 ditambah 1 sama dengan 4/6. Jadi untuk pembilangnya dijumlahkan dari ini, dan untuk penyebutnya ini sama ya, karena nilainya atau angkanya sama. Berarti di sini pun hasil akhirnya penyebutnya dengan angka yang sama. Selanjutnya, Ananda nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada buku paket tematiknya di halaman 60 seperti apa yang Ustazah jelaskan pada video pembelajaran kali ini ya. Selanjutnya,
kita akan belajar menuliskan kembali isi teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan dengan cermat. Jadi ketika kita akan menuliskan isi teksnya, kita harus membaca teksnya secara keseluruhan dengan benar, dengan cermat ya. Selanjutnya yang kedua, tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Jadi setiap paragraf tersebut terdapat pokok informasi atau kalimat yang utama yang perlu dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Selanjutnya yang ketiga, setelah itu tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang kreasi garis pada karya dekoratif. Di semester 1 kalian sudah belajar tentang karya dekoratif ya. Di sini kita akan belajar kembali dengan tambahan materi yang lainnya. Silahkan perhatikan ya. Unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Terdapat berbagai kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif, misalnya garis horizontal, seperti ini, garis lengkung, seperti ini, garis zigzag, seperti ini, dan garis gelombang. Garis-garis tersebut dapat kita sesuaikan ukuran panjang pendek dan ketebalannya. Garis tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Makna itu maksudnya adalah artinya ya, jadi arti dari kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya ataupun artinya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya ataupun artinya. Jadi, kita dapat mengetahui makna ataupun arti kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi KBBI. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan cermat. Teks ini terdapat pada buku paket Ananda, yaitu pada halaman 63. Silakan Ananda perhatikan dengan baik sambil baca dalam hati dan dengarkan apa yang Ustazah jelaskan. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat. Kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Pada saat hujan, udara terasa dingin. Pada saat dingin, kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minuman manis yang hangat seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita tetap harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Perubahan cuaca dari cerah menjadi hujan atau sebaliknya sering membuat tubuh kita tidak nyaman. Tubuh kita harus menyesuaikan dengan suhu udara yang berubah karena perubahan cuaca. Daya tahan tubuh bisa menurun. Oleh karena itu, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Salah satunya dengan minum air putih yang cukup. Nah, itu adalah teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Sekarang, silakan Ananda buka buku paketnya halaman 64. Di dalam buku paket Ananda sama seperti dengan yang Ustazah tampilkan, yaitu terdapat beberapa soal yang perlu Ananda kerjakan. Tetapi kita akan kerjakan secara
bersama-sama ya. Perintahnya untuk yang nomor 1, silakan Anda lihat, carilah makna kata yang sudah kamu beri garis bawah, gunakan kamus besar bahasa Indonesia. Mintalah bantuan gurumu ketika menggunakan kamus. Nah, kira-kira dari teks yang tadi kalian baca dan Ustazah baca, apakah ada kata-kata yang tidak kalian pahami atau kata-kata yang baru kalian dengar? Kira-kira yang mana? Dehidrasi sudah pernah dibahas ya, dehidrasi. Yang lainnya kira-kira apa ya? Ada 2 kata yang menurut Ustazah kalian baru mengetahuinya atau mendengar istilah kata tersebut. Apa saja? Dilihat dan dapat kalian tulis di nomor 2 pada kotaknya ya. Kata yang pertama adalah kata metabolisme. Metabolisme itu makna kata atau artinya apa ya? Artinya, silakan Anda tulis ya. Katanya metabolisme artinya yaitu pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan untuk berlangsungnya hidup. Itu adalah makna kata ataupun arti katanya. Karena Ustazah tidak cukup untuk mencantumkannya di bagian kotak ini, jadi Ustazah cantumkan di bawah ya. Silakan Anda tulis. Sudah? Selanjutnya yang kedua katanya adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu makna kata ataupun arti katanya adalah kemampuan tubuh untuk menangkal semua jenis kuman yang akan masuk ke dalam tubuh. Silakan Anda tulis. Selanjutnya, kita lihat soal yang ketiga. Apa yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan pada saat cuaca cerah? Kira-kira tadi ada yang masih ingat tentang teks sebelumnya? Apa sih yang harus kita perhatikan kalau untuk menjaga kesehatan pada saat cuaca cerah? Yo, ada yang masih ingat? Jawabannya yaitu kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh. Silakan Anda tulis. Selanjutnya yang keempat, apa yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan pada saat cuaca hujan? Jawabannya hampir sama dengan nomor 3, yaitu kita perlu minum air putih yang cukup untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Silakan ditulis. Selanjutnya nomor 5, mengapa kita harus minum air putih yang cukup saat cuaca cerah maupun hujan? Alasannya yaitu karena tubuh kita harus menyesuaikan dengan suhu udara yang berubah. Jadi tetap harus minum air putih yang cukup walaupun dalam cuaca cerah maupun hujan. Sudah Anda tulis? Selanjutnya kita akan belajar mengenai bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, sikap toleran perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, perpecahan dapat dihindarkan atau tidak terjadi. Sebagai bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, perbedaan suku menjadikan negara kita kaya. Kita harus bersikap rukun dan bersatu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Nah, sekarang silakan Ananda lihat buku paketnya halaman 65. Di situ terdapat ayo berlatih yang perlu Ananda kerjakan. Tapi sekarang kita akan kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Mengapa Indonesia memiliki beragam suku bangsa? Kira-kira jawabannya apa ya? Kok bisa sih di Indonesia memiliki beragam suku bangsa atau memiliki suku bangsa yang banyak? Sudah dijelaskan sebelumnya, karena Indonesia itu kenapa? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Jadi hal ini membuat bangsa Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Itu jawabannya, silakan Anda tulis. Selanjutnya, yang kedua,
Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang lain yang berbeda suku bangsa dengan kita? Kira-kira sikap yang harus kita lakukan seperti apa ya? Sikap apa ya? Ya, yaitu kita harus menerapkan sikap toleransi ya, atau sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak terjadi perpecahan, perkelahian, atau pertengkaran. Dan kita dapat hidup dengan damai dan bersatu. Selanjutnya, yang ketiga, tuliskan 3 suku bangsa yang ada di Indonesia beserta domisilinya. Domisili ini maksudnya adalah tempat asalnya atau daerah asalnya, ya. Yaitu ada apa saja? Silakan Anda tulis. Nomor 3. Di sini Ustazah cantumkan lebih dari 3 ya. Ustazah cantumkan beberapa supaya menambah pengetahuan Anda. Jangan lupa ditulis. Yang ketiga ada apa saja? Yaitu suku Betawi dari Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bugis dari Sulawesi, suku Batak dari Sumatera Utara, dan suku Asmat dari Papua. Masih banyak ya suku bangsa yang lainnya. Di sini Ustazah hanya menuliskan beberapa saja. Silakan nanti boleh Anda cari suku bangsa yang lainnya. Silakan ditulis bagi yang belum. Sudah? Nah, sekian pembelajaran dan penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya. Tetap semangat untuk belajar walaupun masih di rumah saja. Jaga kesehatannya ya, soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.